Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gesa Lindo channel Gema Salawat untuk Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Materapi Bekam Asyifa, sahabat-sahabat Ketagi Ayam Geprek Cabang Bukit Lama, KAG Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Kobra Komunitas Bangka Belitung Bersaudara, sahabat-sahabat dari komunitas Urang Bangke, sahabat-sahabat komunitas Urang Kubak, sahabat-sahabat dari Tabowali, dan juga yang terkhusus untuk Al Mukarrom Kang Haji Bustomi, Haji Ujang Bustomi dari Cirebon beserta Padepokan Anti Galau. Assalamualaikum Kang, Hampura. Juga sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebagaimana janji kami tempo hari bahwa pada episode ini bukan episode wisata. Jadi terhitung tanggal 1 Juli 2022 yang lalu kami membuat program baru, yakni info seputar Babel, Inseba, yang mana isinya adalah liputan live langsung, baik mengenai perkembangan pembangunan, permasalahan yang ada di masyarakat, juga kinerja dari para pejabat, dan juga hasil pembangunan ataupun usaha yang ada. Jadi untuk kali ini adalah info seputar Babel, Inseba. Bella, sebagaimana biasanya sebelum kami melakukan konten ini, tadi seyogyanya perlu kami sampaikan, kita sudah konfirmasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Pulau Bangka Belitung. Hanya saja kebetulan beliau bertugas di Palembang. Jadi untuk wawancaranya nanti diwakilkan kepada Kepala Bidang Koperasinya, Bapak Sopiar ST. Baik sahabat-sahabat, seperti biasanya sebelum memulai konten ini, kami akan lantunkan. Dan senantiasa kami selalu menghimbau agar kita senantiasa mengalunkan, menggemakan, dan mengagungkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersolawat membuat pikiran kita tenang, hati tenang, dan terhindar dari stres. Baik, saya akan melantunkan sholawat Nabi Tibil Qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والنبسر أدهام لنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا يا النفس طبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا
Muhammadin tibbil ulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Baik sahabat-sahabat Gesalindo channel semuanya, sahabat-sahabat BJLP Terima Beres dan sahabat-sahabat komunitas lainnya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kali ini kami akan mengonten info seputar bubble Inseba. Namun sebelum juga pada kali ini kami dari manajemen beserta kru dari Gesalindo Channel Pangkal Pinang mengucapkan Dirgahayu Koperasi Indonesia yang ke-75 dengan tema transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan, yang tepat jatuhnya pada hari ini 12 Juli 2022. Jadi usia koperasi di Indonesia ini sudah berusia 75 tahun. Dan juga salam terhangat buat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Andes Yulizar Adenan, MSI. Selamat ulang tahun koperasinya, Pak. Mudah-mudahan koperasi di Bangka Belitung dapat berkembang dan terus meningkat ke depannya. Dan juga ucapan selamat kami sampaikan selamat dan sukses untuk Ibu Sri Rahayu Mulia Naziarto SAP. Ibu Sri Rahayu Mulia Naziarto SAP selaku Bunda Literasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Selamat berkarya, Bu. Selamat mengemban amanah agar literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkat dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Selamat, Bu. Baik sahabat-sahabat Gesalindo Channel semuanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan, untuk lebih lanjut apa dan bagaimana info seputar bubble kali ini, ya untuk yang perdana ini, kita langsung aja ke TKP. Baik sahabat-sahabat, ini adalah kantor dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdiri dari dua lantai. Ini tampak depannya. Adapun gedung koperasi ini dibangun kurang lebih tahun 2015 ya. 2015-2016 itu dibangun di atas tanah yang cukup luas. Ya silakan aja. Kemudian ini sisi kirinya. Sisi kiri dari gedung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat. Cukup juga pemberian. Semuanya transparan, pakai kaca.
bangunan Dinas Koperasi dan UKM. 2 lantai. Ini adalah gudang untuk menyimpan barang-barang bekas, artinya dari satu kesatuan dari bangunan Dinas Koperasi ini, sahabat-sahabat. Cukup luas. Ini tampak belakangnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas musola. Tersedia di zoom. Tersedia fasilitas musola untuk kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah sholat. Oke. Nah, ini rencananya renovasi dari lapangan voli yang sudah ada. Direnovasi kembali, arahnya juga dirubah. Nah, dirubah ke arah sana. Ini sedang dalam tahap renovasi, sahabat-sahabat. Dan ini dikerjakan secara mandiri. Secara artinya gotong royong dari karyawan-karyawan di kantor koperasi ini. Baik, kita lanjutkan ke bagian dalam. Baik ya? Ya, sebentar lagi. Pasang lampu. Bukan rekam itu. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini bagian dalam dari ruangan Dinas Koperasi ini, bagian lobby, ruang lobby Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lantai 2. Nah, ini bagian lobby, ini ruang tamu. Dan ini adalah ruang security, sahabat-sahabat. Kebetulan karena sudah kesorean, jadi sudah pada pulang semua. Dinas Koperasi ini juga menggunakan sistem fingerprint secara digital dan langsung ke unit BKPSDM. Ini fingerprint untuk absensi seluruh pegawai ASN dan PNS di Dinas Koperasi ini menggunakan fingerprint sistem digital. Kemudian juga di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4 ruangan sesuai dengan jabatan. 4 jabatan, yakni sekretariat di lantai 2, kemudian bidang koperasi, kemudian bidang UKM, dan bidang fasilitasi pembiayaan dan promosi KUKM, sahabat-sahabat. Ini ruangannya. Di sini juga ada fasilitas dapur untuk masak dan kebutuhan daripada para pegawai. Dan juga di sini ada ruangan menyusui. Assalamualaikum ya, baik. Ini adalah ruang menyusui, tapi dikunci untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya. Kita sediakan fasilitas dan ruang listrik untuk genset disediakan di sini, dan juga WC pria lengkap. Selain itu juga ada ruangan khusus UKM, bidang UKM. Ini
khusus bidang UKM. Sahabat-sahabat, di sana adalah ruangan kabitnya, kepala bidangnya. Dan di seberangan dari ruang UKM adalah bidang koperasi. Bidang koperasi, ini ruangannya, yang mana kebetulan untuk kabit koperasinya, yakni Bapak Sopiar ST. Seyogyanya tadi kita wawancara, tapi karena sudah sore, kemudian beliau pulang, nanti insya Allah kita akan temui di rumah beliau untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai koperasi. Baik, sahabat-sahabat, kita lanjut ke ruangan lantai 2. Nah, ini adalah lantai 2, sahabat-sahabat. Lantai 2 dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Pulau Bangka Belitung. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya kawan. Nah, ini adalah ruang sekretariat. Assalamualaikum. Ini adalah ruang sekretariat ataupun tata usaha yang merupakan dapur administrasi dari Dinas Koperasi dan UKM, sahabat-sahabat. Ini ruangan stafnya, dan ini adalah ruangan sekretaris. Ruangan sekretaris, ini bagian ruangan perencanaan. Oke. Sedangkan ini adalah ruangan keuangan, khusus bendahara dan staf-staf keuangan dari Dinas Koperasi. Dan yang ini, sahabat, ini adalah ruangan rapat, rapat staf pimpinan yang cukup luas. Jadi ada juga hiburan live musiknya untuk melepas lelah dari kerja sehari-hari sambil nyanyi, lengkap seperangkat alat musik. Yang biasa pegawai-pegawai juga main musik di sini untuk bersantai. Ya, sahabat-sahabat. Nah, ini tampak dari atas, dari lantai 2, view ke bawah. Ya. Coba sedangkan ini, sahabat-sahabat, ini adalah ruangan pimpinan. Ini ruangan pimpinan, ruang sekretaris pimpinan di sini. Dan di sebelah sana itu adalah ruang pimpinan atau ruang kepala dinas. Jadi ini untuk protokoler pimpinan artinya. Jadi sekretaris pimpinan di sini, sekretaris TU-nya. Dan ini ada juga dapur. Nah, ini adalah dapur lantai 2. Jadi gedung ini mempunyai 2 dapur, sahabat-sahabat. Dapur dan juga WC. Ini ada WC. WC perempuan, toilet perempuan dan toilet laki-laki. Oh, ini belum. Oke. Ini adalah ruang musola kecil, ruang musola untuk ibu-ibu selain ruang musola yang utama di luar tadi. Ini sahabat-sahabat, ini situasi dan kondisi dari gedung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, beruntung. Oke, sahabat-sahabat,
juga kami tunjukkan di sini tempat, katakanlah apa? Bukan real estate, apa namanya itu? Tempat penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasinya. Apa namanya istilahnya itu? Ada gapu, ada ini, ada apanya plakat, ada juga penghargaan piagam. Jadi di sini tempat memajang daripada penghargaan yang diperoleh. Baik sahabat-sahabat Desa Lindu Channel, sahabat-sahabat BJLP Terima Bires, Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Obat Terapi Bekam, Asifa. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada saat konten di kantor Dinas Koperasi dan UKM tadi, seyogyanya memang tadi Pak Kabid Koperasi kita, Pak Sofian. Jadi tadi itu masih di kantor, cuman karena sesuatu dan lain hal, jadi terpaksa artinya kita menemui beliau di rumahnya untuk melakukan ya wawancara singkat lah sebentar apa dan bagaimana perkembangan koperasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, langsung aja tanpa membuang-buang waktu, kita langsung mewawancarai beliau. Selamat malam Pak Sofian. Alhamdulillah, Iya. akhirnya dikunjungi oleh YouTuber terkenal Bang Alek. Iya. Desa Lindu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Terima Alek kasih. atas kedatangannya. Iya. Gimana Bang? Jadi gini Bang, secara kebetulan memang hari ini tanggal 12 Juli Ya. itu adalah Harkopnas, hingga hari lahirnya Koperasi Nasional Koperasi Indonesia Ya. yang ke-75. Oke. Sepanjang selama 75 tahun ini pasang surut, apa tuh naik turun yang namanya koperasi itu biasa. Nah kalau menurut Abang, koperasi yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini hingga saat ini gimana tuh Bang perkembangan daripada koperasi yang di bawah binaan provinsi? Silakan Bang. Baik, Bang Alek, terima kasih. Pertanyaannya sedikit, tapi susah ini jawabannya Bang, karena kita bicaranya Iya. koperasi secara umum Iya. di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Iya. yang kita cintai nih Bang Alek ya. Betul. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan di hari ulang tahun koperasi yang ke-75 ini, Iya. ya semacam kata-kata lah, kata-kata bijak lah. Boleh. Kebersamaan itu adalah sebuah langkah awal. Mantap. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Betul. Bekerja bersama-sama adalah kunci kesuksesan. Betul. Dirgahayu Koperasi Koperasi Indonesia Indonesia yang ke-75 di tahun 2022. Maju terus. Bang Alek, Ya. tahu temanya di tahun ini 2022 ini bahwa transformasi koperasi untuk ekonomi Ekonomi yang digital. berkelanjutan. Oh ya berkelanjutan ya. Berkelanjutan kan sustainable. Iya. Nah, tadi Bang Alek nanya bagaimana kondisi koperasi di Bawah binaan provinsi Kepulauan Bangka Bangka Belitung. Belitung ini. Nah, Bang Alek, ya. koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini jumlahnya kalau dibanding daerah Jawa ya masih daerah Jawa ya, karena Ya. satu mereka jumlah penduduknya lebih Ya, banyak, betul. provinsi mereka lebih tua lah Betul. dari provinsi Betul. kita. Betul. Jadi kalau di kita ini 7 kabupaten kota, jumlah koperasi itu per 31 Maret tahun 2022 ini itu tercatat di kita 1129 koperasi. Oh 1129 Iya, koperasi. hanya saja Iya. ada koperasi yang aktif, Iya. ada yang tidak aktif, Iya non aktif ya. kan gitu. Biasa ya. Nah, bagaimana dengan koperasi yang aktif dari 1129 ini? Ya, pembinaannya gimana? Ya, maka dari 1129 ada 691 yang tercatat melalui online data sistem yang kita Oh punya. iya iya.
Nah, berdasarkan ODS yang sudah diinput oleh kawan-kawan dari 7 kabupaten kota baik provinsi, Ya. maka koperasi yang aktif itu kurang lebih 691. 651. Ya. Salah satu indikator koperasi itu aktif, Ya. dia harus mendapatkan yang namanya sertifikat NIK, nomor induk koperasi itu ya. Oh, ya. Paham. Nomor induk koperasi itu diterbitkan oleh kementerian apabila koperasi tersebut melakukan rapat anggota tahunan 2 tahun berturut-turut. Iya, 2 tahun berturut-turut. Bagaimana kalau koperasi yang memiliki sertifikat NIK dari koperasi aktif 691, Ya. itu jumlahnya turun. Berapa? Tinggal 343. Oh, 343 yang mempunyai apa NIK ya? Ya. Oh, NIK aktif. Ya. Terus Ini salah satu mengapa aktif 691, tetapi sampai dengan saat sekarang ini yang memiliki sertifikatnya 343. ya. Mungkin 2 tahun terakhir seperti yang kita ketahui bersama, Ya. COVID-19 itu mempengaruhi. Iya. Karena untuk PPKM, social distancing, dan lain sebagainya, sehingga pembatasan berkumpulnya orang dan Iya. sebagainya. Sementara Bang tahu lah, kalau koperasi itu kan badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang lah. Anggotanya semuanya adalah pemilik dari koperasi tersebut. Nah, begitu RAT tentu membentuk pertanggungjawaban pengurus pengawas kepada seluruh anggota. Iya. Selama 1 tahun program kegiatan kerja usaha yang sudah dilakukan itu kira-kira progresnya, kemajuannya seperti apa. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban pengurus. Penggunaan uang Rp25 pun dipertanggungjawabkan kepada anggota. Tercatat secara pembukuan keuangan dan lain sebagainya sesuai dengan aturan-aturan perkoperasian. Kalau kita bakal tahu lah, kalau undang-undang perkoperasian tahun 92 tahun nomor 25 tahun 92 semuanya kan pasal demi pasalnya jelas ya, jelas. Ditambah lagi dengan peraturan menteri, peraturan pemerintah, ditambah lagi dengan terakhir yang undang-undang 11 itu ya. Omnibus Law. Nah, PP ini terbit nomor 7 perlindungan ya. pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah, kemudahan perlindungan PP-nya sudah, dan itu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, tentu ada perbedaan sedikit, ada penambahan pengurangan yang tidak diatur di dalam undang-undang 11 2020 ya, sama PP nomor 7 2021 itu masih berlaku nggak undang-undang 25 tentang tentang perkoperasian? Dia tetap masih berlaku selagi belum dicabut. Masih berlaku, betul. Kan itu saja perbedaannya, Bang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Karimun terhadap koperasi-koperasi yang jumlahnya sebanyak itu? Tetap Pak Alek, kita selaku pembina tingkat provinsi dan teman-teman kabupaten kota berupaya bagaimana koperasi, apalagi di Harkopnas Hari Koperasi Nasional ini yang ke-75, ini kan momentum bagi kita bagaimana untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan lain sebagainya, sehingga koperasi itu benar-benar tumbuh artinya kan? Iya, dan berkembang, mandiri, tangguh, tumbuh dan lain sebagainya. Ini kan tetap harus kita lakukan secara kontinu. Karena salah satu indikator keberhasilan dinas kita adalah pertumbuhan daripada koperasi, baik pertumbuhan usahanya, volume dan lain sebagainya, anggotanya bertambah dan lain sebagainya. Itu indikator salah satu. Tentu untuk mencapai indikator itu ada program dong, ada program kerjanya. Betul. Nah, maka dinas menyusun sesuai dengan aturan. Ada 4 mengenai program selama dalam lingkup 2022 nih ya. 2022 2023. Ya, ke depan. Bagaimana dengan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam? Iya. Tetap Bang, kita lakukan, kita akan memfasilitasi dari segi perizinannya. Iya. Ya kan? Betul. Penaatan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Terus apalagi fasilitasi Bang, masalah izinnya. Jangan sampai beroperasi koperasi simpan pinjam tapi izinnya masih belum dilengkapi habis. Maka itu terus kita lakukan pendampingan dan lain sebagainya. Termasuk badan hukumnya berarti ya? Termasuk semuanya di sini. Artinya mulai dari tata kelolanya, kelembagaannya, keuangannya dan lain sebagainya. Legalitasnya dan seterusnya. Ya kan? Apalagi pengawasan dong, tetap. Pengawasan betul.
pengawasan kepada baik yang bergerak di sektor real maupun yang simpan pinjam maupun unit simpan pinjam. Maka kita fokus di tahun 2022 kita minta kepada kawan-kawan khususnya di bidang koperasi dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, tapi kita akan berusaha semua koperasi ya kan, terutama yang menjadi binaan provinsi akan kita lakukan penilaian terhadap kesehatan. Nah, kalau sudah tahu koperasi ini sehatkah, kurang sehatkah, dalam pengawasan kah hasilnya dan lain sebagainya. Karena akan kita hasil itu akan menjadi barometer lah ya, tolak ukur kita ya ke depan apa yang harus kita lakukan dengan koperasi-koperasi seperti ini. Ada terapinya lah nanti, kira-kira seperti apa dan lain sebagainya. Kira-kira program yang tepat untuk koperasi yang kurang sehat, yang dalam pengawasan, upaya-upaya yang kita lakukan, biar mereka bisa sejajar juga dengan koperasi-koperasi yang ada di yang artinya yang aktif, yang memang benar-benar eksis, yang tujuan berkooperasinya memang mensejahterakan anggota dan berdampak kepada masyarakat. Nah ini terus kita dorong, Bang. Walaupun memang harus bertahap, artinya bertahap. Segala sesuatu itu harus melalui proses. Betul. Karena ini kan instan, betul. Ya, karena makanya saya bilang tahapan ini yang harus kita lakukan. Kalau sudah kita nilai kesehatannya, insya Allah, maka kita tahu terapi apa yang akan kita lakukan, kegiatan program apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah punya modal data yang valid, yang spesifik terhadap koperasi-koperasi baik simpan pinjam maupun yang bergerak di sektor real. Apalagi yang kita lakukan, Bang, terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi itu sendiri. Nah ini kita mampu mendampingi, memfasilitasi mereka baik dari segi akses pembiayaannya, akses pemasarannya, macam-macam. Dibantu sedemikian mungkin. Oh iya. Maka mereka juga sejajar dengan koperasi-koperasi lainnya, benar. Maka kalau dengan tangan kita, dinas provinsi sendiri kan tentu tidak mampu. Maka kita bersinergi dengan kabupaten kota dan penyuluh perkoperasian yang ada di lapangan. Karena penyuluh-penyuluh kita ini tersebar di 7 kabupaten kota dan tersebar di berbagai kecamatan. Mereka lah yang turun langsung ke lapangan, memetakan, membina, mengetahui kondisi real dari koperasi yang berada di bawah binaan. Nah ini perlu sinergisitas dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya dengan internal kita, termasuk eksternal. Apalagi koperasi-koperasi yang bergerak di sektor real kayak koperasi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, macam-macam. Nah, belum lagi kita bicara koperasi jasa, baik itu jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Belum lagi kita bicara sektor koperasi yang berada di sektor perkebunan, terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit, plasma dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi fokus kita dan tantangan terjadi ke depan. Bagaimana kita jangan sampai koperasi itu hanya sebagai alat saja, tetapi anggota atau masyarakat juga harus paham. Maka dari program itu salah satu yang menjadi fokus kita juga yaitu terkait dengan penyuluhan atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat strategis, Bang. Oh iya. Jadi artinya misalnya di suatu daerah itu potensinya ada, embrionya sudah ada, entah itu kelompok usaha bersama, perkumpulan, organisasi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak punya kelembagaannya, tidak punya badan usahanya. Maka ini yang potensial seperti ini kita kasih penyuluhan, kita kasih pemahaman apa itu koperasi, bagaimana menjalankan koperasi dan lain sebagainya. Maka kalau memungkinkan dengan embrio yang sudah ada, ini tentu akan memudahkan. Apalagi yang pemerintah support. Nah ini karena untuk badan hukum koperasi kan harus mendapatkan akta notaris dari notaris dan pengesahan Kumham. Tentu ada biaya kan, ada biaya jasa, PNBP dan lain sebagainya. Nah ini yang di tahun 2023 nanti coba kita lihat kembali kalau memungkinkan biaya-biaya yang dikeluarkan disubsidi lah. Kita kasih subsidi misalnya berapa ribu, berapa ratus ribu dan selebihnya
Nah, itu salah satu bentuk perhatian. Tetapi memang harus selektif, Pak. Betul. Artinya memang potensinya bagus, Iya. ya sudah ada dan lain sebagainya. Secara ekonomi ya memang ini bisalah untuk kita angkat kelembagaannya dan kita lakukan pembinaan kira-kira usaha apa lagi yang sesuai dengan potensi ini. Sesuai dengan apa Potensi yang ada di daerah tersebut. Kearifan lokal lah. Nah, kearifan lokal. Ya seperti itulah. Nah, jadi dengan program-program itu insya Allah, Bang. Yang penting itu tadi sinergisitas, kebersamaan, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi kan. Nah, kunci sering kita harus bekerja bersama-sama. Memang nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bisa, Bang. Apalagi lembaga, artinya kita berada di satu lembaga institusi kan. Institusi pemerintah harus ini. Makanya kalau kita kalau arahan dari Pak Kepala Dinas kan sudah seperti itu. Bagaimana koperasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung ya sama lah dengan koperasi yang ada di luar. Terutama kalau kita bicara koperasi kan barometernya ya Pulau Jawa lah. Pulau Jawa itu kan hebat. Hulu hilirnya dan lain sebagainya. Aset mereka juga miliaran kadang-kadang. Ada yang di Jawa Barat itu bagus, susu. Nah, semuanya dikelola oleh koperasi rata-rata. Ini yang menjadi perhatian juga. Maka Pak Kepala Dinas juga selalu mengarahkan kita supaya bidang coba bikin suatu yang terobosan baru. Kira-kira kalau memang di zamannya saat sekarang ini mereka harus bertransformasi ke digital, seperti apa teknisnya? Jadi tidak bisa lagi, Bang, sekarang manual, pencatatan manual segala macam. Memang kalau usahanya skalanya besar, kalau pencatatan manual kacau kan. Kalau mereka digital, misal koperasi simpan pinjam itu, sistemnya sudah hampir sama dengan perbankan, itu otomatis berdigital. Jadi ini semuanya pada digital semua. Karena memang era informasi, transformasi. Kalau dia bergerak di perdagangan, ya seperti toko-toko retail modern, semuanya sudah digital. Pembukuan dan lain sebagainya kan, tinggal pencet stok opnam dan lain sebagainya sudah tahu semua kan salinan. Jadi tidak susah payah lagi. Artinya kita juga dinas koperasi juga untuk mendapatkan laporan keuangan mereka secara umum ya semuanya. Ya memang kalau secara aturan ada kewajiban. Artinya peraturan menteri yang itu saya lupa itu nomor 19 tahun 2018 itu terkait dengan pembinaan kita. Kalau tidak salah ya ini ya. Karena saya lupa juga ini. Karena aturan kan selalu banyak berganti-ganti. Itu memang ada kewajiban. Di undang-undang juga ada kewajiban untuk koperasi melaporkan per 3 bulan, per 6 bulan kepada dinas koperasi yang membidangi yang membina. Itu Bang Alek. Terutama juga salah satunya itu adalah kalau di bidang koperasi ini kan yang 16 buku pokok wajib itu Iya, makanya. Kalau itu pokoknya itu kan manual, Pak. Manual Sudah zaman naik. Sudah tidak relevan lagi. Minimal ya dalam bentuk Excel lah. Dalam bentuk Excel sudah terkoreksi. Jadi begitu bicara neraca, begitu bicara langsung terkonek. Artinya kesalahan-kesalahan itu ya terminimal. Apalagi kalau sudah dia digital semuanya. Jadi sistem itu kalau sudah masuk langsung connect semua ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga untuk aplikasi dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam tahap kajian lagi. Tapi sudah beberapa koperasi-koperasi terutama di Pulau Jawa menawarkan kepada kita mekanisme yang seperti sama istilahnya ya. Seperti yang Pak Alek bilang. Kemudian dalam selama ini yang ada mungkin ada juga pelatihan ya Bang. Misalnya pelatihan pembukuan akuntansi koperasi. Manajer. Itu untuk ininya pernah nggak dilakukan pelatihan pembekalan lah pada para pengurus koperasi dalam hal digital yang seperti Abang bilang tadi. Sudah pernah kalau pelatihan Bang, memang di dinas kita itu Dinas Koperasi UMKM itu ada satu PT, PT Balai Latihan Koperasi. Oh iya, Balai Kop itu ya. Balat Kop. Iya. Nah, di sini kan yang pemula, yang yang baru mau tumbuh, yang sudah bertumbuh, sudah berkembang. Nah, ini kita
ada apa ya program anggaran tersendiri untuk melatih SDM kita. UMKM iya dilatih. Bagaimana dengan koperasi sesuai dengan kebutuhan? Maka saya bilang di awal penting. Kira-kira koperasi ini kita dilakukan penilaian kesehatan, kelemahannya di mana? Nah kalau memang kelemahannya di tata kelola masalah keuangan, pengurusnya ya kita kasih pelatihan terkait dengan masalah keuangan. Nah kalau memang koperasinya sudah eksis, ternyata di manajerialnya kita latih yang manajernya. Sehingga saling sinkronisasi kan. Iya. Betul. Nah, jadi kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi koperasi. Ini yang ini kan benar kata Bang Alek tadi. Ini kan butuh waktu, butuh proses. Betul. Nah, artinya tapi ini tetap menjadi apa ya concern kita lah di dinas koperasi. Insya Allah Bang Alek. Kalau intinya kita bersama-sama seiring sejalan ya kan saling bahu membahu. Sehingga koperasi itu bisa tumbuh berkembang sebagaimana. Iya, satu lagi Pak Alek, kami juga kan membuka ruang lah kepada koperasi-koperasi yang ada di Bangka Belitung. Silakan lah. Kalau mau konsultasi, mau apa namanya ngobrol-ngobrol. Pintu dinas kami terbuka lebar. Apalagi pintu ruangan saya. Silakan rekam istilahnya kan. Mau sambil ngopi-ngopi karena mungkin waktu jarak dan lain sebagainya ya kalau main-main ke Bangka Belitung ngopi mampir lah ya kan dinas koperasi. Oh iyalah kita sharing tukar pikiran dan lain sebagainya tapi untuk kemajuan Pak bukan ya kan iyalah Pak Alek ini semakin hari udah lama ada kelihatan. Jadi gini kemudian juga kalau menurut abang, sekarang kan kadang-kadang ada beberapa ya katakanlah semacam kayak pojal kalau istilahnya itu koperasi jalanan, Pak. Ya misalnya bayarnya harian ataupun mingguan gitu. Tapi kadang-kadang mereka itu nimbrung kadang-kadang badan hukumnya itu sering kebanyakan yang ada itu nimbrung ke koperasi A, nanti mereka seolah-olah punya badan hukum itu. Kira-kira himbauan ataupun ininya dari abangnya itu gimana actionnya? Atau himbauan lah? Artinya begini, saya luruskan Pak Alek ya. Artinya versi Pak Alek mungkin koperasi itu ada istilah koperasi jalanan. Iya, istilah sekarang betul. Atau pinjol sekali ya, pinjaman online tapi berkedok koperasi. Banyak kan nama koperasi dan tapi kenyataannya ya ada nggak? Ya ada. Maka saya bilang di awal tadi, salah satu programnya terkait dengan masalah perizinan. Mau koperasi simpan pinjam, terutama koperasi simpan pinjam, baik dia koperasinya yang berada di luar, dia buka kantor cabang di kita, tetap harus punya izin. Bagaimana dengan koperasinya memang domisilinya di wilayah Bangka Belitung? Dia tetap harus diurus Bang izinnya. Nah ini kan yang saya bilang tadi yang harus kita dampingi Bang, yang harus kita fasilitasi. Mengapa kalian harus punya izin? Dasar hukumnya apa? Bagaimana caranya dan lain sebagainya. Insya Allah tahun ini kita ada Bang kegiatan itu nanti koperasi-koperasi yang kata Abang tadi ya mungkin yang sebagian masyarakat. Nah ini nanti kita akan pembinaan lah. Kita akan undang, kita kasih semacam bimtek lah. Nah baru nanti kita bina pelan-pelan agar mereka mengurusi segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan. Nah di sini mungkin istilah persuasif atau apalah. Pendekatan persuasifnya. Kira-kira gitu lah. Artinya kita lakukan pelan-pelan lah pembinaan dan lain sebagainya. Nah kalaupun masih, nah ini tentu ada teguran-teguran sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kita juga berharap nih kawan-kawan, terutama sahabat-sahabat semuanya, ini. Ya kan kalau memang ada praktek-praktek di lapangan, tadi ternyata izinnya belum ada, artinya bisa juga dilaporkan. Karena di kita
tadi ada bang fungsional pengawas yang khusus mengawasi. Ya mengawasi ya. Koperasi yang ilegal biasanya kan. Dikatakan ilegal tidak juga bang, karena mereka punya badan hukum koperasi. Nah notarisnya ada, izin SIO, NIB dan lain sebagainya mungkin ada. Cuma izin beroperasi. Oh izin operasinya ya. Itu yang belum dilengkapi. Nah apa permasalahannya, kesulitannya di mana dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita lakukan pendampingan. Nah pendampingan kan bertahap lah, pelan-pelan lah. Kalau yang nama pendampingan kita kasih pemahaman lah. Nanti setelah itu baru langkah berikutnya apa. Kalaupun masih juga tidak, misalnya masih beroperasi tapi izinnya juga masih belum diurus misalnya. Nah ini mungkin ada apa misalnya sanksi-sanksi lah. Nah apalagi yang harus kita lakukan. Tapi kita berharap lah bang, insya Allah kalau mereka sudah berusaha tuh akan berusaha lah melengkapi izin dan lain sebagainya, ya kan? Nah tapi mungkin ada lah mungkin izin mereka. Kalau apa tanya ada yang koperasi yang kebanyakan memang ada. Rata-rata mungkin akan kita tinjau kembali. Maka tadi penting penilaian kesehatan koperasi itu, baik yang dilakukan oleh pemerintah polisi maupun kabupaten kota. Karena berangkatnya data dari situ. Baru kita akan melakukan. Oh kalau memang masalah perizinannya yang kurang, ya kita akan dampingi. Nah, itulah. Masih layak atau enggak lagi. Kan? Kalau mau habis masa kita panjang. Kita itu intinya bang dinas yang apa ya? Memfasilitasi. Kalau izin kan keluarnya dari satu pintu. Betul. DSP itu ya. DSP. Cuman kalau secara kajian teknis, persyaratan dan sebagainya mungkin kita. Rekomendasinya, kita memberi rekomendasi. Kalau rekomendasi enggak juga lah. Tapi kalau kajian teknis, apakah ini sudah memenuhi syarat, dokumennya dan lain sebagainya. Nah itu kita biasanya diminta oleh DSP lebih melihat kondisi kantornya, fasilitasnya. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan segera. Cuman kan kalau pembukaan kantor cabang, pembukaan izin untuk koperasi seperti ada izin khusus, ada syarat lah, bahwa harus memenuhi ABCD. Itu aja. Pelan-pelan lah itu Pak Alek ya, mudah-mudahan di kita di Bangka Belitung. Kalau Bang Alek tanya jumlah koperasi sempat pinjam yang khususnya beroperasi di Bangka Belitung, saya lupa datanya Pak Alek karena itu ada di kantor lah. Ya kan, tapi pelan-pelan lah. Tapi kalau di kantor tadi enak Pak Alek. Begitu Pak Alek tanya, Pak Alek tanya data kita keluarkan lah. Coba sekarang tadi data, saya ngomong 10 atau 20 kacau. Biar lebih angka pasti ya, mungkin bisa dilanjutkan lah nanti di kantor atau. Oke. Cukup. Terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan secara panjang lebar. Jadi satu hal lagi kepada sahabat-sahabat di Salindo channel semuanya. Kita mengulangi lagi bagi sahabat-sahabat atau yang punya teman, punya rekanan yang mau hendak membentuk koperasi, baik koperasi simpan pinjam ataupun koperasi komunitas atau segala macam lah, silakan untuk lebih jelasnya silakan datang ke Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten setempat. Di situ ada beberapa pejabat yang akan memberikan penjelasan bagaimana cara membentuk koperasi yang sehat, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian juga mungkin nanti ternyata di lapangan masih ada juga yang menemukan, sahabat-sahabat menemukan seperti yang kami katakan tadi itu koperasi jalanan yang tidak mempunyai badan hukum, tidak mempunyai izin, misalnya disinyalir atau diduga, silakan laporkan ke Dinas Koperasi setempat. Jadi silakan datang dengan data yang valid, artinya tidak mengada-ada, tidak mengira-ngira. Kalau memang itu, insya Allah mudah-mudahan dari dinas terkait akan membenahi lah, setidak-tidaknya memberikan solusi atau tindak lanjut lebih konkret gitu. Baik Pak Sofian, terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah mampir. Mudah-mudahan harapan kita koperasi Indonesia kedepannya tetap tumbuh dan berkembang. Amin. Karena koperasi itu adalah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian. Seperti soko guru. Kalau kata Bapak Koperasi almarhum Bapak Dr. Muhammad Atta itu,
bahwa koperasi itu adalah satu-satunya soko guru penggerak roda perekonomian bangsa. Jadi apa salahnya kita lanjutkan, kita teruskan sehingga koperasi di Indonesia tetap berkembang dan maju secara handal dan profesional. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke. Baik sahabat-sahabat Desalindo channel, sahabat-sahabat JP Timak Bire, sahabat-sahabat Rumah Terapi Buka Masifa. Setelah tadi kita mendapatkan penjelasan dari Kabid Koperasi yang membidangi koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bapak Sofian SD. Untuk lebih lengkap info seputar bubble kita pada episode ini, jadi kami tadi sengaja menghubungi pengawas koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dalam hal ini jumlah seluruh pengawasnya itu ada 7 ya? 6 ya? Pengawas kita provinsi. 6 ya? Dari 6 pengawas koperasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, artinya di Dinas Koperasi, kami coba menemui salah satu dari anggota pengawas koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bapak dengan siapa Pak? Pak Suparman Effendi. Ya. Jadi Pak Suparman Effendi ini adalah salah satu pengawas pengawas koperasi di Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh ya, jadi gini Pak. Tadi kita sudah wawancara langsung dengan kepala bidang koperasi, Dinas Koperasi Pak Sofian. Itu beliau khusus masalah kelembagaan dari koperasi yang berada di bawah pembinaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1129 sekian tadi kurang lebih. Nah dalam hal ini yang berhubungan dengan Bapak ini masalah pengawasan Pak, pengawasan koperasi yang sudah jelas berada di bawah binaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu sejauh mana Pak pengawasan koperasi terhadap koperasi yang ada yang sudah dibentuk oleh binaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini Pak? Sejauh mana pengawasannya itu? Lebih internalnya gitu Pak, kira-kira. Terkait dengan pengawasan koperasi, pertama di tahun 2020 ya sudah ada jabatan fungsional pengawas koperasi. Oh iya. Yang pada waktu 5 orang, yang 2021 tambah satu lagi menambah. Pengawasan koperasi itu tugasnya sebenarnya pengawasan koperasi itu kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas koperasi. Itu nanti khusus untuk kesehatan koperasi ya. Itu melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Terkait dengan pengawasan koperasi ya. Pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan oleh pengawas koperasi. Dasarnya itu Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, yang mana maksudnya itu agar koperasi itu meningkatkan koperasi supaya sehat, kuat, tangguh, mandiri, akuntabel, sehingga perlu dilakukan pengawasan kesehatan di koperasi, yang mana sebelum ada peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9/2020, kita sudah melakukan penilaian kesehatan yang pada waktu itu hanya khusus kepada koperasi surat pinjam. Tetapi setelah adanya peraturan Menteri Koperasi Nomor 9/2020 tentang pengawasan koperasi, pemeriksaan kesehatan koperasi itu merupakan semua koperasi, baik semua pinjam maupun non semua pinjam. Seperti itu. Dasar. Jadi itu kita lakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Yang diperiksa itu terkait masalah tata kelola,
manajemen risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Yang mana nanti tata kelola itu terkait dengan ide koperasi, patokan, terkait dengan prinsip-prinsip koperasi. Kalau masalah manajemen risiko itu terkait dengan karena koperasi ini kita tahu banyak terkait dengan usaha ya, usaha itu ada kaitannya dengan risiko. Maka adanya manajemen risiko untuk mengurangi risiko terjadi agar tadi bisa baik gitu ya. Makanya kita harus lihat apa risikonya. Kemudian terkait dengan kinerja keuangan, apakah koperasi itu kinerja keuangannya baik gitu ya. Misalnya antara aset dan kewajibannya itu seimbang gitu atau sehingga koperasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian permodalannya seperti apa? Apa dia hanya permodalannya hanya dari anggota atau dari penyertaan yang lain gitu. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada koperasi itu sehat, mana ditanggung, belum, sehingga koperasi dapat jalannya usahanya dengan baik, itu bisa berkembang dan bisa mengembangkan usahanya. Ini dia terkait pengawasan karena kita kemudian menyiapkan koperasinya. Kalau koperasinya sudah sehat, otomatis dia akan baik gitu, berkembang usahanya. Kemudian ini Pak, koperasi-koperasi yang diawasi selama ini dan saat ini itu khusus koperasi-koperasi yang berada di bawah binaan provinsi berarti kan? Ya, berarti karena untuk binaan kabupaten kota kita jawab Pengawas ada setempat gitu ya? Oh ya, yang ada di kalau kita kabupaten kota, terkait dengan binaan provinsi ya betul. yang pelaksanaan pengawasan kan sudah lama dilaksanakan ya, sudah lama dilaksanakan dan untuk 2021 kemarin itu ada 7 koperasi yang mungkin kami laksanakan pengawasannya melalui dana APBN ya. Kemudian di 2022 ini tetap jalan pengawasan dan juga ada pengawasan koperasi yang melalui dana APBD. Jadi ada dana APBN dan APBN dan APBD. Karena kita harus sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian ini lagi Pak, apa namanya? Selama Bapak mengadakan pengawasan di lapangan ya, terhadap koperasi-koperasi binaan provinsi, permasalahan yang banyak terjadi pada koperasi-koperasi yang diawasi itu rata-rata apa Pak? Misalnya manajemen pembukuannya kurang rapi atau hal-hal jarang RHT atau apa Pak? Biasanya yang banyak rata-rata. Kalau saya rasa banyak terkait dengan manajemen padahal manajemen penting sekali karena terkait dengan tata kelola, mana di sini nanti di tata kelola ada kaitannya dengan pengurusan kesehatan. Nah, itu banyak sekali di tata kelola. Koperasi ya, patuhan di situ. Karena di sini banyak terkait kelembagaannya juga di situ di tata kelola. Misalnya seperti koperasi itu punya misi dan ada peraturan juga, struktur organisasinya ada apa enggak, terus terkait dengan buku-buku 16 buku administrasi itu ada kaitannya dengan urusan tata kelola. Makanya penting sekali karena saya sampaikan tadi bahwa untuk melakukan perusahaan jalan koperasi kan urusan satunya kan tata kelola, samping itu kinerja keuangan dan permodalan. Jadi kalau manajemennya sudah baik, bisa dengan baik gitu kan. Kemudian banyak koperasi ini kelemahan-kelemahannya terkait dengan pembukuan. Pembukuannya itu yang kadang-kadang kita masih amburadul lah gitu ya. Kita periksa itu kadang-kadang banyak pembukuannya yang harus
Carun marut pasti lagi enggak sesuai sama dengan dengan neraca karena dari neraca itulah kita bisa melakukan pemeriksaan Iya, iya. kesehatannya. Banyak dari neraca-neracanya itu yang kadang-kadang ada yang bikinnya agak nggak sama Iya, gitu kan. iya. Kadang ada yang salah-salah gitu ya. Kita tahu kan selama ini kan mungkin kita sudah melakukan Iya. pelatihan, tapi kadang-kadang perlu adanya Evaluasi ulang misalnya kan. adanya Lebih ini lebih rapi. ini meningkatkan Iya, ya, meningkatkan. kualitas dari operasi. Padahal kita tahu bahwa kita punya petugas lapangan Iya, PKR itu. PPKR yang tentunya PPKR Pajangan Tangan Operasinya dia bisa juga melakukan pembinaan terkait dengan operasi binaan. Nah, ini sedikit lagi nih, Pak. Yang marah dari dulu sampai sekarang itu ada yang namanya istilah masyarakat yang berada di masyarakat itu ada yang namanya apa? Kojal, istilahnya operasi jalanan. Itu apa? Kira-kira kalau menurut Bapak gimana, Pak? Cara mengatasi? Maksudnya kita kojal itu dia kadang-kadang dia ada badan hukum. Cuman kadang-kadang badan hukum itu tidak sesuai dengan yang tertera di dalam akta notaris. Nimbrung biasanya gitu kan. Operasi harian, kadang operasi mingguan. Itu saran Bapak kalau cara mengatasinya sepengalaman Bapak di pengawasan itu gimana, Pak? Solusi yang terbaik gitu kira-kira. Kalau yang dilayani oleh operasi jalanan Iya. terkait dengan pinjamannya. Iya, smart pinjam. Pedagang gitu. Sebenarnya kan yang smart pinjam kan itu khusus melayani anggota. Iya. Yang namanya operasi smart pinjam itu setahu saya ya melayani anggota, Iya, bukan betul. melayani non anggota. Betul. Kecuali kalau operasi yang lain ya. Iya. Smart pinjam anggota dan non anggota. Iya. Setahu saya seperti itu. Iya, memang. Jadi kalau itu saya rasa bukan kooperasi lah. Iya. Ya, walaupun mengatasnamakan Betul. kooperasi. Karena dia memberikan pinjaman bukan kepada anggota. Iya. Saya rasa bukan anggota yang dilayani. Kelihatannya seperti itu. Kebanyakan ya rata-rata pedagang di pasar. Bukan anggota. Iya. Memang carut marut lah istilahnya. Makanya perlu Solusinya gimana kira-kira? namanya bukan ada semacam tim lah. Iya, tim satgas gitu Pak ya. Betul lah, Jadi untuk mengadakan penertiban mungkin ya. Melibatkan banyak pihak. Iya, benar. Karena kan saya bilang kan agak besar mungkin bunganya ya seperti rentenir. Iya. Lumayan juga tuh. Katakanlah rentenir berkedok operasi lah bahasanya itu. Agak besar itu Iya. ya. Tentunya memberatkan yang diberikan. Iya, si peminjam itu lebih berat. Kemudian ini ya, kalau untuk kedepannya harapan Bapak dengan adanya momentum tonggak sejarah 75 tahun usia operasi di Indonesia ini, kedepannya gambaran ataupun harapan yang diinginkan dari Bapak selaku pengawas terhadap operasi khususnya di Bangka Belitung maupun umumnya di Indonesia itu gimana Pak? Kedepannya operasi yang ada? Kebanyakan kooperasi modern ya kalau nggak salah ya. Iya. Seperti Kooperasi modern, Ya. digitalisasi. Digitalisasi, betul. Nah, saya melihat perlu mungkin kita kooperatif seperti itu Iya, karena iya. itu terkait dengan transparansi, akuntabel, karena dengan kooperasi seperti itu yang semuanya sudah digital, yang setiap anggota bisa tahu terkait dengan jalannya operasi usaha atau keuangan ya, sehingga disitulah kita tahu bahwa kooperasi itu yang mana terkait dengan pengawasan kan akuntabel ya, Iya, betul. transparan, akuntabel. Ada dengan kooperasi seperti itu benar-benar ya transparan, akuntabel, sehingga anggota bukan hanya pengurus
pengurus Iya. anggota juga bisa Mengawasi betul. bukan terkait dengan pengawasan Ya, semua, pengawas ya. betul. Jadi anggota koperasi bisa mengawasi koperasi Betul. sendiri dan terbuka. Jadi Betul. anggota bisa semua tahu. Semuanya tahu. Tidak artinya tidak ada yang ditutupi betulnya kan transparan. mengarah ke koperasi yang seperti itu. Baik, kami rasa hanya itu saja Pak informasinya. Insya Allah harapan kita semua, karena memang dari dulu bahwa koperasi itu adalah soko buru penggerak roda perekonomian pembangunan bangsa, sebagaimana yang dimaksud ataupun misi dari Bapak Koperasi kita almarhum Bapak Dr. Muhammad Atta, Dr. Anies Muhammad Atta, itu agar kiranya koperasi itu tetap berkembang, tetap secara kontinu di Indonesia, karena dia adalah merupakan salah satu soko buruh, artinya di luar bank ya, non bank ya, yang benar-benar menaungi, mengayomi anggota-anggotanya dan masyarakat sekitar gitu. Harapan kita ke depannya bisa lebih baik gitu. Baik, sahabat-sahabat Desalindo Channel, demikian wawancara kita langsung dengan salah satu pengawas koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada malam hari ini. Demikian penjelasan beliau. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita koperasi Indonesia tetap senantiasa eksis, sehat, dan dapat menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Kami rasa hanya sampai di sini dulu tayangan video kami untuk informasi seputar bubble Insba, karena ini adalah program perdana dari kami. Kemudian nanti selanjutnya untuk wawancara lebih kompetennya, nanti kita akan menemui Kepala Bidang Koperasi, yakni Bapak Sopiar ST. Kebetulan saat ini sudah pulang, kita akan temui di rumah dan wawancara singkat dengan beliau. Jadi seputar masalah apa dan bagaimana, kemudian perkembangan dari kegiatan Dinas Koperasi dan UKM baik sekarang maupun untuk kedepannya. Baik sahabat-sahabat, kemirasannya itu saja tayangan kita, informasinya. Namun yang jelas kami senantiasa mengajak, menghimbau agar kita senantiasa menggemakan, mengalunkan dan menggaungkan calon Nabi Muhammad SAW oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja di seluruh penjuru tanah air. Karena dengan bersolawat membuat pikiran, jiwa dan hati kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Kami rasanya itu saja. Satu hal lagi, untuk informasi seputar bubble ini, kami juga menawarkan dari manajemen Desalindo Channel menawarkan bagi instansi-instansi atau OPD-OPD yang ada baik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kota dan kabupaten yang hendak berkenan untuk merayakan misal hari jadinya atau hari lahir daripada SKPD itu, silakan untuk mengundang kami. Kita juga memberikan penawaran untuk dapat kita liput dalam event-event apapun, event-event ulang tahun, hari jadi, ataupun kegiatan-kegiatannya bagi OPD, organisasi perangkat daerah untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Silakan dengan menghubungi reservasi kami Biro Jasa Layanan Publik Terima Beres Pangkal Pinang di nomor 0812 7359 4800. Sekali lagi 0812 7359 4800, atau melalui email bisnis kami desalindochannel.07@gmail.com, desalindochannel.07@gmail.com. Silakan telepon dan hubungi kami. Kita akan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan untuk Anda semuanya. Nah, ini yang paling penting sahabat-sahabat. Jadi kami mohon kiranya untuk tetap senantiasa mendukung channel kami Desalindo Channel Gema Sholawat untuk Indonesia dengan cara memberikan like, kemudian subscribe tulisan warna merah, kemudian komen yang positif, jangan ada hoax ataupun fitnah ataupun membuli. Kemudian setelah itu pencet tombol lonceng, lonceng, lonceng notifikasi
terhadap video-video terbaru kami berikutnya. Kemudian setelah itu di-share, dibagikan kepada sanak saudara, anggota keluarga, handai tolan, tetangga dan lainnya, dan sepradik-sepradik kita gele-gele ya, dibagi agar informasi ini menyambung dan masyarakat mengetahui informasi perkembangan pembangunan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini. Baik, kami rasa hanya itu saja. Lebih kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ucap ataupun situasi yang tidak sebagaimana mestinya. Karena kami mengakui kami memang adalah makhluk yang gaib, yang lemah. Karena segala sesuatu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas komen-komennya, atas dukungan kepada channel kami. Jazakumullah bil khair. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.